Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2. Video ini adalah video dari kami melakukan diskusi untuk proyek embedded kami. Baik, kita akan mulai diskusinya. Di sini kami sedang membuat laporan progres untuk kelompok 2. Di sini yang masih kurang apa, Hes? Yang kurang solusinya. Yang solusinya itu, kalau dari gue sendiri, yang kan gue kan masih kurang bahasa ya. Itu paling belajar bahasa sih. Mempelajari bahasa Arduino. Bahasa pemrograman Arduino. Sama belajar kelistrikan. Bukan belajar kalimat apa kayak memperbanyak praktek aja kali nggak? Kan kita udah pernah belajar kelistrikan dulu sih di di semester berapa? Semester 2 kayaknya. Yang praktikum pertama kali. Itu kan termasuk kelistrikan juga sih. Ya, gua kan nggak pernah. Lu masih online ya waktu itu ya? Iya, gua nggak pernah belajar kelistrikan. Kelistrikan gua otodidak semua. Jadi ya udah terus aja belajar kelistrikan lagi buat ini doang kok, buat laporan doang. Terus dari kalian yang kurang-kurang lagi tuh apa tuh? Yang buat jadi solusi. Itu yang untuk penanggung jawab pembelian komponen alat. Kan itu kan masih susah kalau beli alatnya secara langsung juga kan. Soalnya kan kita juga masih belum di dalam semua kan. Jadi solusinya paling kita lihat-lihat dulu aja di online. Ya udah berarti melakukan list pada online shop. Aduh, apa sih? Apa jadi masalahnya? Oh ya, sama itu kan kita kan ngebuatnya kan nggak pakai nggak pakai 3D printer segala macam, benar-benar dari alat yang ada sehari-hari. Paling itu kendala solusinya tuh mencari benda yang cocok sih. Benda yang cocok kan? Iya, mencari benda yang cocok soalnya kan kayak buat tempat makanan ikannya kan harus pakai, ya ada 2 pilihan, mau pakai botol atau pakai apa yang lain. Jadi ya kemungkinan cari benda yang cocok aja. Mencari komponen di luar alat yang cocok. Untuk project ini. Sorry. Oh ya, yang sama yang project yang sudah dijalankan itu aja perencanaan awal. Gimana, Mat? Yang kan itu kan ada project yang sudah berjalan. Itu diisi itu aja perencanaan konsep awal. Terus kasih screenshot dokumen yang kemarin. Oh ya. Terus ini mau ngerakitnya apa waktu udah offline atau gimana? Udah offline aja lah. Berarti habis lebaran ya? Ya soalnya kalau online gue tuh nggak ngertinya tuh pas simulasi. Bukan pas simulasi sih, Mat. Kayak alatnya kan pasti yang nyari nggak cuma satu orang kan. Dikirimnya mau kemana itu bingung. Ya. Dan yang pasti jangan dikirim ke orang yang luar balam, terribet bawa ke balamnya. Nah, benar. Ya nggak, asalnya pun emang mau dirakit sekarang juga, ibaratnya kalau simulasi juga itu ribet. Karena kita pakai ada beberapa barang yang nggak lazim dipakai gitu loh. Ibaratnya, ya tadi gue bilang yang tutup botol lah, segala macem, kotak, itu kan beda-beda ukuran sama segala macam, harus disesuaiin. Kalau
kalau emang mau ngerakit offline apa nggak ke inian tanggal 10? Nggak kecepatan. Ya kan gue bilang kan ya serah sih kalian mau tanggal berapa, gue tanggal 10 karena patokannya dari V-Class doang. V-Class soalnya selesai itu sekitar berapa minggu lagi. V-Class itu selesai tuh 3 minggu lagi. Itu patokan gue, makanya gue bikin tanggal segitu. Kan ada libur seminggu dari ini, apa? Iya, Libur itu udah seminggu termasuk. lebaran. Berarti tambah Udah seminggu termasuk. lagi. Udah termasuk itu. Nih kan, gue mulai tanggal 10 kan. Tanggal 10 itu berarti udah 2 minggu dari sekarang. Itu udah seminggunya udah termasuk libur. Terus masuk ke pertemuan 13 tanggal 10-an, minggu ketiga. Terus di minggu keempat itu di 14, di 15 itu udah perakitan. Gue sih patokannya dari itu doang. Tanggal 10 ini apa? Tanggal 10 ini perakitan. Apa target selesai perakitan apa target selesai perencanaan? Enggak, target Nyari komponen tanggal 10. nyari komponen. Oh, Yang nyari perakitan komponen. itu Gue kira perakitan. enggak, yang perakitan itu 21 Mei. 21 sampai Bisa lah 30 itu. Mei. Bisa. Belum troubleshooting kan? Iya, Ya itu bener. makanya Kita habis lebaran offline gak sih? Iya, praktikum kan juga udah mulai habis lebaran. ya gitulah. Udah mulai gila lagi. Itu yangnya ditulis aja, jangan disingkat IG-nya. Di poin nomor 4. Sorry. Di poin nomor 4. Gimana, Mat? Di poin nomor 4 yang. Nah. Sama solusi nomor 2. Itu kan baru solusi yang nomor 2. Itu kan baru paham. Ini belum paham sebenarnya. Ya, mungkin solusinya itu bisa mencari referensi pembelajaran gitu untuk tiap-tiap komponennya. Gimana? Aja. Setiap aja, jangan tiap. Oh ya, sama gue mau nanya yang lain. Ini kan ada yang punya ide nggak mau dibentuknya kayak gimana? Atau ada yang udah punya referensi nggak gitu? Mau kayak gimana bentuknya? Bentuknya nggak usah yang benar-benar barang. Jadi yang ada di otak kalian kalau buat kayak gini tuh kayak gimana? Belum ada sama sekali ya? Kalau gue sih bayangannya sih kayak apa filter air pada umumnya sih yang ditaruh di atas akuarium gitu, terus ada box alatnya di dalam box itu. Oke, berarti dia itu yang nggak gerak ya? Diem aja di tengah gitu. Statis. Kayak apa? Filter air pada umumnya. Filter air pada apa? Filter air yang pakai busa, tahu kan lo? Filter air yang pakai busa khusus buat nyaring. Yang akuarium. Nah, itu kan statis tuh di atas. Bisa. Kalau gitu bayangan gue sih bakalan kayak gitu ya. Terus sensornya ngadep ke bawah. Iya, bisa. Mungkin kalau kayak gitu tuh masalah di water sensor kali ya. Water sensornya cuma ngedetek bagian air yang ada di ke atas doang. Kalau misalnya dia ke terlalu bawah, dia nggak bakal bisa keukur. Itu kekurangan sih kalau buat kayak gitu. Nah, kenapa gue bisa bayangin kayak gitu? Karena apa? Ini kan komponen listrik kan ya, kelistrikan gitu. Kalau misal mau dimasukin air, gue takutnya ada air yang bocor, walaupun udah dimasukin ke box gitu atau gimana gitu. Ya sebenarnya sih kalau misalnya masukin ke air sih
gue ada solusinya. Gue benar tahu solusinya lah. Ada beberapa cara. Cuman ya boleh juga sih kayak gitu sih. Berarti statis. Kalau misalnya kalau dari gue sendiri itu konsepnya tuh dia gerak di tengah-tengah. Geraknya bukan berarti gerak kayak motor ya. Cuman maksudnya dia floating di tengah-tengah gitu doang. Oh, Soalnya ngapain kan di air gitu? Iya, soalnya kan kita ada pembagian ada ngatur masalah makanan kan, makanan ikan. Nah itu kalau di pojok atau ditaruh di tengah, ditaruh di pojok-pojok, takutnya makanannya malah ngendap di situ terus jadi kotoran. Jadi agak bertolak belakang doang sama tujuan alatnya. Tapi Nah, kalau kalau dari yang tempat gua bisa dibuat railing di atas juga sih sebenarnya, tapi nambah alat lagi karena bakalan ngebuat alat itu gerak storage dari itunya gerak kanan kiri di atas akuariumnya. Oke, berarti kan tapi kalau untuk yang ribet itu kan untuk ngasih makanan ikan secara otomatis ya. Ada beberapa mekanisme. Kalau dari orang ada gambaran nggak atau ide mau buat kayak gimana gitu mekanismenya? Pembukaan tutup tempat makanan itu. Kita akuatornya pakai apa ya? Maksud aku atau lah. Akuator. Iya, buat buka buat ituin tempat makanan ikan. Oke. Untuk nge-trigger makanan ikan atau untuk untuk buka untuk trigger makanan ikan pakai waktu doang. By timer. Kalau buat buka tutup makanan ikannya itu gimana? Kalau dari gua itu pengennya pakai valve. Jadi ya lebih simpel dong. Jadi kalau dia posisinya kebuka gitu, jadi kalau dari gua tuh konsepnya tuh tutup bagian botol yang bagian ujungnya yang ada tutupnya. Itu tutupnya gue ganti pakai koin atau pakai apa, jadi bisa kebuka tutup gitu. Nah itu valve-nya disangkutin ke bagian yang bakal nutup si tutup botol. Cuman masalahnya kalau kayak gitu adalah waktu ngebuka sama ngetutupnya susah diatur. Susah diatur di sini artinya tuh flow-nya tuh bisa terlalu banyak. Kalau di konsep gua kayak Stella yang otomatis semprot itu, tahu nggak lo? Nah itu di jangka waktu timer itu nanti dia kita buat tutupnya itu kayak ujung dot, paham nggak lo? Kebuka iya, tapi dikit gitu loh. Jadi dia bakalan nyemburin makanan ketika tapi harus ada pusernya juga ya itu. Ya makanya itu kan ya kita kan masih sama bergantung pada gravitasi ya. Iya. Kalau mau pakai tekanan, berarti itu kan harus cari tempat yang bisa nahan tekanan, tapi juga bisa dimasukin makanan, terus biar makanannya nggak melempem juga, agak ribet tuh kalau kayak gitu tuh. Nah, kalau yang di pemikiran gue itu nyambung sama ini gue tadi, Mat. Yang konsepan awal tempat itu bakalan di mana? Jadi konsep gue kan tadi di atas gitu kan, kayak di pojok-pojok gitu lah, di filter box. Filter box. Nah, kita di filter box itu kan bentuknya persegi panjang kan? Nah, kita skat pertama kecil aja untuk alat sensornya. Skat kedua itu untuk wadah makanan. Jadi begitu timer itu ke-trigger, kan tempat makanannya tuh di satu tempat tuh. Itu bakalan katupnya bakalan buka. Dia ngedrop makanan di situ. Nah, begitu triggernya udah habis kan bakalan nutup lagi. Iya. Tapi tadi kan kayak gitu ada masalah. Itu yang masalahnya di air. Gitu juga, kan? Enggak, masalahnya bukan masalah di air. Masalahnya adalah saat katup itu ngebuka, itu sesuai dengan porsi yang kita mau atau enggak. Takutnya itu malah kelebihan. Ah, iya benar.
Sama kalau dia bentuknya kotak, itu ada bagian atau tempat yang makanannya bakal nyangkut di situ. Makanya gue nggak mau pakai kotak, tujuannya kayak gitu. RC itu nggak mau pakai kotak, katanya bagian makanan tuh kalau bisa tuh dia bentuknya kerucut. Emang inefisien untuk storage-nya, tapi itu yang paling gampang kalau kita mau ngadilin gravitasi. Kalau dari gue sih kayak gitu. Ada yang lain? Nah, kalau dari ini masalah yang itu, yang kan bentuknya kotak gitu. Itu kan misal yang wadah makanannya itu mau taruh kerucut, kita lobangin bagian sisa itu sebesar ujung dari wadah makanan itu, wadah makanan yang bentuk kerucut, madep ke bawah gitu, Mat. Oke. Jadi kayak nggak pure persegi panjang bentuknya, kayak ada extension, entah itu botol entah apa yang bentuknya kerucut ngadepnya ke atas gitu. Oke. Cuman ribet sih. Iya pasti ribet karena bikin dari awal, semua cara pasti ribet. Tapi yang masalah ngatur valve-nya itu gimana caranya biar si tempat itu ngeluarin porsinya sesuai yang kita inginkan. Misalkan berapa belas butir, kalau kita menghitung butiran ya, misalkan berapa belas butir atau puluh butir, kayak gitu. Itu masih gue belum kepikiran. Ini mau target ikannya ikan hias atau ikan hias. Gimana? Ikan hias. Kalau ikan hias. Produk makanan ikan hias ya, setahu gua butirannya kan kecil-kecil banget, nggak bisa dihitung. Ya. Nah, paling kita pakai gram. Nah, kalau pakai gram itu lebih ribet lagi. Harus ada timbangan lagi. Iya, itu paling males tuh. Ada yang punya ide itu mau gimanain tuh cara ngukurnya? Nggak pakai detik aja gitu waktu. Kebanyakan kalau pakai detik. Kebanyakan. Soalnya kita juga nggak bisa ngatur walaupun flow-nya. Kita udah meminimalisir lubang keluarnya itu sekecil mungkin, pokoknya semuatnya pelet ikannya itu kecil. Kalau pakai detik tetap aja bakalan ada ya kadang kesedikitan, entah karena ada butiran yang lebih gede, kadang kebanyakan karena butirannya sama semua gitu. Kadang kekecilan. Nah itu. Iya sih. Mungkin yang lain ada ide gitu. Masukin di kendala aja kali. Boleh. Yang makanan itu kan kadang beda-beda sih bentuknya. Dikasih penyaring gimana? Bisa penyaring koin. Penyaring koin ya, intinya tuh bentuknya penyaring koin, bentuknya tangga gitu, ada lubang-lubangnya. Bisa juga sih. Tapi itu fungsinya buat apa? Buat nyaring bentukannya sih, cuman nggak ngaruh juga sih sebenarnya, nggak terlalu ngaruh. Kalau mau dibuat kayak gitu, kalau mau buat di penyaring bentukan gitu, berarti kita harus punya lubang sebanyak jumlah saringannya itu. Iya. Dan kalau kayak gitu tuh efektifnya kalau dari gue sih, kalau misalnya kita punya banyak jenis makanan sih, misalkan ada yang gede, ada yang kecil, yang gede banget, itu berguna sih. Tapi kalau satu jenis cuma gara-gara diameter doang sih nggak terlalu sih. Iya, kurang, malah wasting barang, wasting money, wasting tempatnya juga. Kecuali kayak dalam satu akuarium itu emang banyak jenis ikan hias yang punya spesifikasi makanan tersendiri, tapi kebanyakan ikan hias makanannya cuma satu. Ya, ini gue ada dari Google, referensi dari produk Bardi ya Bardi atau sejenis gitulah. Dia pakai motor. Ya. Jadi kayak diputar gitu kan? Enggak, dia diputar, jadi dia nggak pakai valve, dia pakai motor, jadi makanannya diputar. Pakai takran kan jadinya? Iya. Kayak storage kecilnya gitu? Enggak, langsung jadi diputar dari jadi ada
ya spiral gitu muter, dia bakal bawa makanannya. Konsepnya kayak ini PLTA. Ya, PLTA gitu lah. Cuman masalahnya ada dua nih kalau kayak gini. Pertama, motor listrik. Kedua, yang tadi yang baling-baling spiralnya itu gue nggak tahu belinya di mana. Itu bisa cari atau bisa di DIY bisa sih harusnya itu dari stick-stick Nggak, gue ice nggak mau cream. DIY. Gue nggak mau DIY. Gue udah pernah nyoba, tidak usah. Mat, alat yang spiralnya itu kayak mana bentuknya? Aku tahu kok spiral. Kayak Coba kimpuran SS yang kirim itu di apa? kirim grup, PLTA. Mat. Oke, sebentar. Mending di sini aja share screen biar lihat semua. Udah, aku join Zoom dulu. Bentar. Gue nggak pakai Zoom laptop soal. Sebenarnya, bentar ya deh. Bentar ada yang mau gue diskusin lagi. Coba nggak di video yang ini. Cece dong. Kumpul, THR. Coba gue izin share screen ya. Udah kelihatan loh. Bentar. Baik. Nah. Nah ya, mau saya nonton ini. Ini loh. Nih, itu spiral kayak gitu. Kelihatan nggak? Mana? Buka aja Mas ininya. Kepanjangan videonya. Gue cuma butuh bagian itu doang. Soalnya. Kalau ini spiralnya lebih kayak ke apa? Rautan pensil. Iya. Nah, cuman gue nggak tahu nyarinya di mana. Kalau mekanisme gerakannya gue ngerti deh buat, maksudnya ya ada gambaran deh mau di gimana biar ada motor biar bisa muter. Tapi nyari spiral ini gimana gue nggak tahu. Gue coba cari di Tokopedia nggak ada kayaknya. Nggak ada. Coba gue share screen bentar. Oke. Kalau bayangan gue antara kayak gini nih. Kayak gini atau kayak gini. Jadi kan bisa DIY. Tapi harus punya 2 motor. Kenapa? Satu buat nutup waktu ini, waktu apa? Waktu triggernya udah habis, waktu trigger ngasih makannya habis, buat nutup di bagian sini, sama buat apa? Ngeberhentiin si kincirnya. Ataupun kalau mau nggak pakai motor 2, berarti cuman nutup di satu tempat ini, di tempat apa? Tempat makanannya. Dan itu nanti makanannya keluar kan otomatis dia bakal ngedorong ke bawah nih. Di ininya apa? Wadahnya otomatis jatuh di lubang. Kalau konsep gue sih kayak gitu. Ya cuman kan ini kalau kayak gini kan balik lagi ke masalah awal untuk ngatur valve kapan naik kapan turun, itu ya masalahnya. Nah itu. Jadi ya apa tetap bakalan ada 2 bukaan di bagian makanan atas sama di bagian lubang bawah. Lubang bawah buat ke airnya. Tapi gue rasa sih kalau kayak tadi satu tutup botol itu udah cukup buat makanin ini. Apa ikan mau satu akuarium ukuran medium. Bisa juga sih, kita bisa beli alatnya aja sih. Kita beli alatnya kita ambil cuman motornya doang. Kalau mau itu cara gampang banget. Bisa. Kalau mau DIY. Jadi benar kita beli alat,
yang bakal spend di duit sih paling. Terus langsung Iya, kita spend-nya perhatiin. di money-nya. Tapi kebanyakan yang di online chat juga itu tadi sih, cuman pakai Valve doang sih. Ya, cuman kayak kita ngatur valve-nya itu yang susah. Iya. Ya beda, berarti ini ada tiga konsep ya. Yang tadi yang pakai spiral tadi, valve yang dari lo yang pakai baling-baling, tujuannya biar bisa nahan dulu. Terus sama yang benar-benar direct langsung ke lubang. Itu masalah pertama. Udah ada 3 solusi. Atau bisa juga diputar makanannya. Diputar maksudnya tetap pakai Jadi baling-baling kayak gitu, tapi dibalikin lagi ke ini ya? Enggak. Jadi kita nggak pakai valve sama sekali, nggak pakai, cuma model dinamo doang atau model motor. Jadi ada lubang kecil di tempat makanannya, itu buat makanannya keluar. Jadi tempat makanan diputar, kalau misalnya di bawah ntar dia keluar, kalau dia naik ke atas dia mati ketutup. Oh iya maksud. Cuman kekurangannya adalah ngisinya ribet pasti, karena tadi lubangnya bakal kecil. Iya. Ada solusi lain nggak dari yang lain? Atau sama Word-nya udah selesai belum? Atau masih ada yang kurang nggak? Word-nya udah. Udah dikumpul Nama belum? gua nggak double M. Mohon maaf. Iya, maaf. Oke. Oh ya, sama ini udah record-nya, udah berapa menit ini Zoom ya? Sama record. Dari 30 belum? Ini Habisin aja tinggal dulu, 17 lagi. tanggung. Iya. Ya, udah. Coba share screen. Itu solusi tadi udah. Oh ya, solusi belum deh kayak. Belum kelar kayaknya. Oh ya, itu masalah sensor. Tadi kan dari Virgin kan sensornya jadi satu ya. Sensor itu mau dia di satu atau mau bentuknya dia floating juga. Ada yang ada yang di air aja lah gitu ditaruh. Soalnya kan mostly sensor yang kita pakai harusnya anti air ya, secara teorinya. Kadang kan mereka sensor air. Kalau dari gue pakai 2 sensor, Mat. Satu sensor pH. Iya, enggak. Satu Ya, sensor maksudnya buat ini. Mungkin semua sensor yang gitu. Plotting aja ngambang itu. Jadi dia bisa gerak-gerak gitu, Mat. Jadi yang Iya, disensor biar lebih ini. merata. Biar lebih merata pH-nya, ngeratain pH-nya. Oke, berarti kalau floating itu masalahnya ada satu, mau user friendly ataupun prototype. Nah, itu maksudnya gimana? Kalau user friendly itu berarti kita seminimal mungkin menggunakan kabel yang notabene Aman. gimana ya nyebutnya ya? Enggak. Yang kalau kita tuh bisa plug and play. Bukan berarti ngerakitnya ya, tapi gimana cara user naruh naruh sensor floating itu gampang. Intinya lebih user friendly. Tapi bakal lebih susah pembuatannya karena ya harus matiin sektor itu. Kalau kita membuat prototype itu gampang. Yang model kabel per sensor jadi selesai. Mau buat yang kayak gimana nih? Prototype. Prototype. Prototype aja nggak sih? Prototype dulu dicoba aja gitu. Ya udah. Kalau kemungkinan kayak dicoba dulu. Bakalan susah diimplementasinya, kita coba lagi di user friendly. Kalau emang ujung-ujungnya user friendly kita gagal, ya udah pakai prototype. Ya udah. Berarti sekarang adalah berarti kan yang floating itu adalah si pH sensor. Itu dapatnya floating. Terus sensor DS18 ini sensor apa sih? Iya, sensor suhu itu floating. Nah, 2 sensor itu aja sih yang floating. Sensor cahaya nggak floating kan. Oh ya, sensor cahaya nih. Sensor cahaya itu kita mau ngambil di dinding akuariumnya ataupun di bagian atas akuarium. Ini gue rancu.
Ntar, sambil mikir. Enaknya di mana ya? Soalnya kan dia buat cahaya dari luar ke dalam kan, buat nge-trigger lampu. Jadi kayak panel surya gitu ya? Enggak panel surya sih, ya intinya sensor cahaya kecil doang buat Iya. ngedeteksi ada cahaya atau enggak. Hmm. Mau ditaruh di atas lampunya kah atau maupun ditaruh di dinding. Yang pasti sensor ini nggak anti air, jadi nggak bisa ditaruh di air. Di bagian luar gitu ya kalau di dinding. Iya, Berarti di bagian luar ataupun di atas air persis tapi dikotakin gitu kecil. Ditempel. Berarti kalau masuk di konsep gua yang apa pakai box tadi ditaruh Nggak di bisa, atas Fer. boxnya. Nggak bisa kalau ditaruh di, masalahnya makanan tuh harus dijauhin dari matahari kan. Agak bertolak belakang, jadi mendingan ditaruh di tempat lainnya harus pakai kabel. Ini sensornya dia pasti kepisah. Paling yang paling praktikal itu taruh di atas lampu, cuman jadi kalau taruh di atas lampu tangkap akurasi dari sensornya bakal berkurang karena nggak terlalu jauh dari air. Ada yang punya ide mau taruh mana? Ataupun ada yang setuju dua ide itu? Kalau yang Dinding di aja, Febri tadi kurang. dinding luar mah. Dia di dinding ya? Iya di dinding. Dinding betul ditempel. Oke. Beli ini Nggak. kayak gurita gitu kan yang buat nempel. Lem tembak. Udah, masa gurita, lem tembak. Paling simpel. Kalau mau pakai lem tembak, berarti posisi akuariumnya yang nyesuaiin tempat ini datangnya matahari. Kalau Iya. pakai gurita gitu, berarti apa posisi sensor cahayanya itu yang nyesuaiin di mana tempat matahari itu datang gitu. Yang gue lebih milih yang akuarium aja sih. Soalnya kan cuma buat sekali pakai doang ya. Kalau dari gue. Terus, oh ya, pompa air. Pompa air ada yang punya referensi nggak? Berarti yang sensor tadi pada sepakat taruh di dinding ya? Yo. Sepakat. Ya. Ya, selanjutnya masalah pompa air. Pompa air ini ada yang ngerti nggak? Gue nggak ngerti, jujur aja. Pompa air kalau bisa yang apa ya? Pompa air yang ada yang ngerti nggak? Maksudnya yang udah pengalaman pakai pompa air buat akuarium. Apanya Yang bisa konfigurasinya diatur-atur. kah apa-apa? Ya maksudnya biar nggak terlalu banyak alat. Kalau kita pakai pompa, kalau kita bisa pakai pompa air, cuman gue tuh nggak tahu untuk ngaturnya itu dia perlu pakai AC ta, perlu pakai DC ta, perlu motor yang gimana. Kalau yang pastinya kan Arduino itu dia Kenapa DC nggak beli bukan jadi? AC. Yang ngatur buka Kenapa tutup nggak beli jadi? beli jadi pompa gitu. Oh, Terus nge-triggernya itu pakai apa? Pakai relay aja iya udah. juga. Oh iya juga. Kan dia digabungin ke sensor. Mat, Zoom-nya udah mau habis, Mat. Nanti tutup, jangan lupa. Ya udah berapa menit lagi? Tutup 1 aja menit dulu lagi. nanti. Tutup